مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berkumpul di tempat yang paling baik, masjid, bersama orang baik, orang beriman, yang dikenang kelahiran makhluk terbaik, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah nikmat yang paling besar dalam hidup, kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Dia. Patah giginya, berdarah pelipisnya, berdarah terompah kayunya demi untuk kita. Diminta untuk berdoa supaya menurunkan laknat, dia tidak mau. Kusimpan itu sebagai syafaat untuk umatku pada hari kiamat. 14 abad yang lalu dia sudah mengenang kita, menyayangi kita, merindukan kita. Tak dapat kita balas budi baiknya, maka kita hanya mampu mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dengan modal 165 juta, lalu membangun masjid 2 lantai yang megah dan gagah perkasa dengan total 3,5 miliar, kata Pak Ketua Masjid. Lalu waktu Pak Ketua Masjid mengucapkan 3,5 miliar, saya pandang ke kiri melihat wajah Ustadz Takwa, langsung keluar kucing. Kata Ustadz Takwa, dah itu berbisik pula Ustadz Solhas ke telinga saya, yang mahal ini lampunya. Udah itu kata Pak Ketua Masjid, mudah-mudahan Bapak Gubernur berkenan memberikan bantuan. Lalu saya menengok ke kanan, mengangguk Pak Asisten 1. Ya, dianggukkannya ke sana. Iya katanya. Dalam pikiran saya, selesai masalah. Semua yang hadir malam ini, Habib Mahdi hadir malam ini, UAS, Ustadz Ali Solhas. Semua yang hadir malam ini dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak polisi, bapak-bapak tentara, pendekar-pendekar yang mengawal tadi, hampir remuk mobil yang membawa saya tadi. Bukan karena menyenggol batu, enggak, dipukul jamaah dari luar. Ustaz, Ustaz katanya. Saya buka masker saya, makin kuat pula. Masya Allah, tabarakallah. Itu yang datang baru serpihan-serpihan kecil dari cahaya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalau yang datang itu adalah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka ini semua adalah bentuk kecintaan kepada Dia, sehingga yang kita inginkan, kita harapkan tegak di padang mahsyar. Ada yang tenggelam karena peluhnya sampai ke tumit, ada yang ke batas mata kaki, ada yang sampai ke lutut, ada yang ke pinggang, ada yang ke dada, ada yang ke kepala. Datang mereka menghadap Nabi Adam alaihissalam. Wahai Adam, menghadaplah pada Allah, tak tahan kami berjemur lama. Wahai Adam, mintalah kepada Allah. Kata Adam, aku tak sanggup menghadap Allah, malu aku. Karena dulu kata Allah, la taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon kuldi ini. Aku bukan mendekati, malah ku makan buah kuldi itu. Jangan pula takut makan kue ini gara-gara ini. Aku malu menghadap Allah. Mereka datang menghadap Nabi Nuh. Wahai Nuh, engkau Nabi, engkau Rasul, tolong kami, hadaplah kepada Allah biar diputuskan perkara di padang mahsyar ini. Kata Nabi Nuh, aku pun tak sanggup menghadap Allah. Anak kandungku ku ajak naik perahu bahtera, naik sampan,
Kata anakku, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan aku dari banjir bandang ini. Akhirnya anakku itu mati dalam keadaan durhaka. Tak sanggup aku menghadap Allah Subhanahu wa taala. Menghadap mereka kepada Nabi Musa. Nabi Musa tak mampu. Menghadap mereka kepada Nabi Isa. Nabi Isa tak sanggup. Mereka menghadap, dan yang sanggup menghadap Allah hanya Dia, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita umat yang paling terakhir, umat yang paling pendek umurnya, umat yang paling sedikit amalnya, tapi kita adalah umat yang lebih dulu masuk ke dalam surga Allah. Itu hanya karena nama Dia. Kalau tak disebut nama Dia, walaupun amal orang itu banyak, walaupun orang itu ikhlas, walaupun orang itu sopan, walaupun orang itu baik, tak diakui. Kalau ada di antara manusia ini hanya berkata aku percaya kepada Allah, la ilaha illallah, tak diakui sebelum dia mengucap nama Dia, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Andai ada orang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Uwas, malah dia bukan diterima Allah, kafir dia. Kenapa begitu? Karena diangkatnya Uwas Nabi yang ke-26. Hanya satu saja, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Gara-gara dialah alam semesta ini ada. Gara-gara dialah Allah ciptakan surga. Gara-gara dialah kita semua mendapatkan rahmat dan ridhanya. Makanya tadi kita ucapkan salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Saudara yang berada di luar, di ujung sana, dari awal jalan, jangan berkecil hati. Kalian tak dapat muat masjid ini, walaupun sudah dibangun 3,5 miliar 2 lantai, tak muat juga. Kalian memang di luar saudaraku, tapi insya Allah nanti mungkin kalian lebih dulu masuk surga daripada kami. Apa diaminkan? Orang itu duluan masuk. Begitulah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak egois. Saudaranya yang didoakan di luar jauh di sana, tetap yang di dalam itu mengaminkan. Saya cuma ngetes saja tadi. Ku tes dulu, cuman orang Palembang. Ku doakan yang di luar sana. Andai tadi waktu saya katakan, semoga mereka yang di luar sana yang tak dapat masuk ke dalam, mereka lebih dulu dari kita, diam semuanya. Berarti tak ada yang masuk surga. Karena kata Nabi, la yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu sama seperti sayang pada diri sendiri. Walaupun di dalam, walaupun dingin, duduk pakai karpet, walaupun tenang, nampak ustadznya di depan matanya, tapi dia tetap mendoakan saudaranya nun yang jauh karena terlambat datang. Insya Allah semua ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan dia mengatakan Muhammad Rasulullah, dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Banyak pula yang tak yakin masuk surga. Ustaz, nanti kalau Ustaz mati, cari kami di neraka Ustaz. Kok pede kali masuk neraka? Kita ini semuanya masuk surga. Wa in zana wa in sarak, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Wa in zana wa in sarak, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk neraka. Wa in zana, walaupun dia berzina, wa in sarak, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Cuman di laundry dulu. Masukkan, kasih deterjen, baru udah bersih barulah. Makanya kita ini selalu minta supaya langsung masuk surga, jangan sampai transit di neraka pula, di laundry. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami semua yang hadir malam ini dari neraka ya Allah. Komplain yang streaming, selamatkan kami semua yang hadir nih ya Allah, amin. Kata mereka, kalian yang streaming juga.
Yang macet-macet paketnya hampir habis, masuk surga juga kalian. Amin. Malam ini adalah Maulid Arba'in yang ke 27. Fata'zimul Maulid, mengagungkan Maulid hari kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattikhadhuhu mausiman, menjadikannya sebagai perayaan yang diulang terus-menerus tiap malam, tiap tahun. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, dilakukan sebagian orang. Wa yakunu lahu ajrun 'azim, orang yang melakukan itu dapat pahala yang besar. Li husni qasdihi, karena niatnya baik. Wa li ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena dia datang kemari tujuannya hanya satu, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baca maulid, selesai baca maulid masuk ustaz ke dalam, lalu membacakan Al-Quranul Karim. Ketika Quran dibacakan, dibuka Ustaz Solhas botol minuman, dibukakannya botol minuman saya, dibuka beliau botol minuman. Saya kira beliau mau minum, saya heran apa pula minumanku diambilnya juga. Rupanya beliau hanya ingin mendapatkan barokah ayat-ayat Quran yang dibacakan Ustaz Qori kita. Idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turunlah rahmat. Ketika Quran dibacakan, turunlah rahmat itu, turunlah rahmat. Dibukakan Ustaz Solhat tutup minuman, masuklah rahmat itu ke dalam air minum itu. Begitu sadaqallahul azim, saya minumlah air itu masuk ke dalam. Kau kenapa tak kau buka? Aku tak dapat air minum, kata dia. Maka dibukakan aja mulut. Dibacakan Quran di dalam masjid, turun rahmat dalam masjid. Dibacakan Quran di dalam kamar, turun rahmat di dalam kamar. Dibacakan Quran di ruang ICU, turun rahmat di ruang ICU. Tapi ada orang tidak dibacakan Quran, tapi dalam kepalanya itu Quran, dalam hatinya itu Quran. Qori-qori kita, insya Allah anak-anak kita menjadi para penghafal Quran. Hai anak-anakku sekalian yang hadir malam ini, maukah kalian menjadi penghafal Quran? Jadikan anak-anak ini menjadi penghafal Quran, ya Allah. Sehingga ketika kami mati nanti menghadapmu, mereka mengulang hafalannya 1 hari 2 juz, 1 bulan mereka khatam 2 kali, 1 tahun mereka khatam 24 kali. Mengalir pahalanya ke makam ayahnya, ke makam emaknya, lapang kuburnya, dalam barzaknya. Ustaz Somad dapat royaltinya. Enak kali Ustaz Somad, padahal bukan anak dia. Kenapa dia tetap dapat juga? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa menunjukkan amal baik, dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Yang menyediakan tempatnya dapat pahala juga. Pengurus-pengurus masjid, dari mulai ketua, pembina, penasehat sampai security, dapat semuanya. Tapi yang paling besar adalah yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara cara mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengenang hari kelahirannya. Kalau ada orang yang bertanya, untuk apa lagi maulid? Kenapa lagi ramai-ramai baca maulid? Mengapa kumpul untuk maulid? Berarti sama dia bertanya, mengapa kalian mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada orang yang bertanya, kenapa kalian cinta kepada Nabi? Berarti ini orang error, gila. Syarat untuk masuk ke surga hanyalah syahadat. Syarat masuk surga hanyalah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta akuna ahabba ilaih, sampai dia lebih cinta kepada aku min waladihi, daripada anaknya, wa walidihi, daripada ayahnya, wa walidihi, daripada emaknya, wan nasi ajma'in, daripada semua manusia. Ya Rasulullah, kata Umar bin Khattab, aku lebih cinta kepada engkau daripada anakku, aku lebih cinta kepada engkau daripada istriku, aku lebih cinta kepada engkau daripada ayahku, tapi aku lebih cinta pada diriku daripada engkau. La ya Umar, belum wahai Umar, kau belum masuk sebagai umatku sebelum kau lebih cinta kepada aku daripada dirimu sendiri.
Apa kata Sayyidina Umar? La anta ahabbu ilayya min nafsi. Aku lebih cinta kepada engkau daripada diriku sendiri ya Rasulullah. Al-an ya Umar, al-an ya Umar. Sekaranglah baru engkau menjadi muslim mukmin yang sesungguhnya. Maka semua yang hadir malam ini lebih cinta kepada Nabi daripada dirinya sendiri. Ibu-ibu yang malam ini hadir lebih cinta kepada Nabi daripada hobi dirinya sendiri. Betul? Berapa sinetron Korea yang hilang malam ini? Tersenyum ibu-ibu. Betul kata ibu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanti kalau ada maulid malam ke-28, malam ke-29, malam ke-30, malam 31, maulid arba'in tetap hadir khatam 40 malam. Betul? Janji. Ingat, jangan ada dusta di antara kita. Tidak ada cara memuliakan Nabi selain daripada memakmurkan masjidnya. Memuliakan Nabi tidak hanya membaca sholawat. Memuliakan Nabi tidak hanya berkumpul ramai. Memuliakan Nabi tidak hanya memakai jubah. Memuliakan Nabi tidak hanya membaca maulid Simtud Durar, Adhiyaul Lami, Al-Barzanji, tapi juga maulid Nabi, mencintai Nabi, menyayangi Nabi, mengasihi Nabi adalah dengan cara menjaga warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi meninggalkan istana megah besar di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Insyaallah semua umat Muhammad yang hadir ini diberikan rezeki bisa berangkat umrah dan ziarah ke makam Rasulullah SAW. Tidak ada istana Nabi Muhammad SAW di kota Al-Madinah. Kalau ada tolong tunjukkan kepada saya biar melihat, ingin juga mata saya melihat. Mana istana Nabi? Mana kursinya yang terbuat dari emas? Mana piringnya yang dari berlian? Mana gelasnya yang terbuat dari kristal? Tidak ada. Menetes air mata jamaah haji ketika dibawa melihat tempat tidur Nabi, replika museum rumah Nabi. Jamaah meneteskan air mata melihat tempat tidur Nabi. Kenapa kau menangis? Karena kesederhanaan Nabi. Bukan, rialku sudah habis belanjanya. Kata orang yang tidak pernah berpikir tentang Nabi, tapi mereka yang membaca sejarah Nabi, ikut mengkaji As-Syama'il Al-Muhammadiyah, biografi Nabi bersama para habaib dan para ustadz masfurah, maka mereka tahu, rindu, karena mereka sudah mengkaji bagaimana tempat tidur Nabi. Dari anyaman pelepah korma, bangun dia dari tidur, berbekas pundaknya. Datang Sayyidina Umar, kami belikan untuk engkau kasur yang lembut ya Rasulullah. Tak ada artinya itu wahai Umar. Aku tak punya urusan dengan dunia, dan dunia tak punya urusan dengan aku. Aku hidup ini hanya seperti orang yang kena panas terik, lalu berlindung di bawah pohon yang rindang, menunggu matahari redup. Ketika matahari redup, aku pun akan berlalu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sederhananya dia. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Sayyidus Sawqalain, Sayyidus Thaqalain, pemimpin para makhluk Allah, seluruh manusia dan jin, seluruh manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, dua makhluk Allah. Pemimpinnya adalah Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kehidupannya luar biasa. Oleh sebab itu maka yang kita jaga ini adalah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah pernah dibangun masjid ini, tapi tidak cukup. Akhirnya ada duit 165 juta, ditambah wakaf, infak, sedekah. Akhirnya 3,5 miliar terkumpul. Yang mewakafkan tanah, yang memberikan semen, yang memberikan batu bata, yang memberikan keramik, yang memberikan AC, lampu. Maka semuanya insya Allah mengalirlah pahalanya. Kalau dia masih hidup, sehat badannya, berkah rezekinya, anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dijauhkan dari narkoba, dijauhkan dari zina, dijauhkan dari LGBT. Kalau dia sudah meninggal dunia, diampunkan Allah dosanya, diselamatkan dari azab kubur, lapang alam kuburnya, terang barzahnya. Itulah guna mereka yang sudah bersedekah. Yang belum bersedekah mudah-mudahan ikut maulid ini terbuka pintu hatinya. Yang sudah kusampaikan tak juga mau bersedekah, mudah-mudahan dia taubat nasuha.
Yang sudah disuruh tobat tak juga bawa ke tepi sungai. Untuk apa Pak Ustaz? Tak usah ku ajari kau lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka menjaga masjid adalah bagian dari cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh model kalau nanti di akhirat ditanya, ketika ada kau hidup di dunia, pernah berjalan di atas muka bumi Allah, napasmu dari Allah, detak jantungmu dari Allah, kedipan matamu dari Allah, bisikan telingamu dari Allah, buah pinggangmu dari Allah, tetesan darahmu dicuci, karunia dari Allah. Adakah engkau muliakan rumah Allah? Ada? Ada. Ustaz Somad kalau ditanya malaikat, ada kau muliakan rumah Allah, hai Abdul Somad? Aku ikut tanda tangan prasasti Masjid Ar-Rahmah. Ar-Rahmah apa tadi? 3 putri. Banyak putri. Kenapa 3 itu aja yang disebut? Man ala thalatha banatin. Siapa yang membesarkan 3 putri, 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya anaknya itu dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya anak perempuannya itu dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Agak-agaknya itulah dalil komplek 3 putri. Oh salah Pak Ustaz, bukan itu artinya. Terus kebetulan developer itu anaknya 3 perempuan Pak Ustaz. Terserahlah, yang penting udah aku sampaikan hadis tentang 3 anak perempuan. Ini kadang orang kalau ditanya, anak bapak berapa? 3 Pak Ustaz, tapi perempuan. Apa pula pakai tapi? Bersyukurlah kau punya anak perempuan. Dengan punya anak perempuan berarti kau sudah dapat tiket surga. Amin. Datang sahabat bertanya, berapa tadi yang dapat surga itu ya Rasulullah? 3 anak perempuan. Anakku 2 ya Rasulullah. Yang 2 pun dapat juga kata Nabi. Tapi tawarannya cuma 2. Yang kebetulan anak perempuannya masih 1, tambah 1 lagi. Anaknya maksudnya, bukan bininya. Setuju? Setuju mereka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anak kita semuanya sebelum mati mereka sempat membangun masjid. Mereka dikasih contoh malam ini yang selama ini tak yakin. 165 juta cuman modalnya. 165 juta itu untuk membuat tiangnya aja tak cukup. 165 juta, tapi kalau kita pikul bersama-sama terwujud 3,5 miliar. Itu bukan sembarang kata sambutan. Itu bagi anak muda adalah motivasi. Nanti kalian sudah remaja, sudah tua, nanti kalian akan menjadi pejabat, kalian kumpul. Saat itu kalian rapat pembangunan masjid. Di antara kalian ada yang ingat, dulu waktu aku kecil di kota Palembang kami membangun masjid. Ketua masjid kami berkata modalnya cuma 165 juta, tapi akhirnya tegak Masjid Ar-Rahmah 3,5 miliar. Takbir. Itu jadi motivasi. Kata-kata 3,5 miliar tadi bagi anak muda jadi motivasi. Bagi yang mau bersedekah makin yakin dia karena barang sudah jadi. Bagi pejabat segera mencairkan. Bagi yang fakir miskin semangat dia mendoakan. Bagi yang sedang membuka usaha semangat pula dia menjemput rezeki. Karena orang beriman dia bukan mencari duit untuk dunia, tapi semangat mencari duit untuk membangun cari duit pergi petang pulang pagi. Kok gitu Pak Ustaz? Dia security jaga malam. Pontang panting lintang pukang tunggang langgang. Akhirnya dapat duit, dibelikan ke mobil, mobil tinggal, dibangunkan ke rumah, habis diambil ahli waris, dibelikan ke cincin, habis semuanya dirampok orang. Tapi kalau kau bangunkan ke masjid, inilah yang kekal abadi. Masjid Demak di Jawa Tengah. Apa maknanya? Kerajaan-kerajaan tumbang, hancur. Penguasa-penguasa meninggal dunia. Dari sistem kerajaan, dari kerajaan Demak berubah menjadi Republik Indonesia. Rezim Orde Lama berganti rezim Orde Baru, berganti zaman reformasi. Kekuasaan berubah, tapi ada yang tetap tegak berdiri, tidak berubah sampai hari kiamat. Bangunan yang tetap itu adalah masjid. Oleh sebab itu kalau mau kekal abadi sampai hari kiamat, jangan mati sebelum bangun masjid. Siap?
Kau katakan siap, bangkit semangatmu. Kau katakan siap, tinggi cita-citamu. Kau katakan siap, semangat kau mencari rezeki. Ini anak muda ini kadang cita-citanya, kalau ditanya orang, apa cita-citamu? Cita-citaku sebelum mati aku mesti bangun masjid. Begitu. Ini enggak, apa cita-citamu? Lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, masjid ku lompati. Matilah kau. Jangan mati sebelum bangun masjid. Amin. Raja-raja Melayu dimanapun mereka berada, pasti di tepi-tepi sungai, di tepi-tepi laut, dan mereka membangun dua biasanya. Pertama kerajaan, yang kedua adalah masjid. Mengapa begitu? Karena mereka tahu kekuasaan akan berakhir, kerajaan akan hilang dan musnah, tapi masjid sampai hari kiamat tidak akan berakhir. Mana buktinya? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Quba, Masjid Agung, Masjid Raya, Masjid Ar-Rahmah. Sampai hari kiamat akan ada orang iktikaf 10 malam terakhir Ramadan di sini. Akan ada orang yang membaca Al-Quran. Ibu-ibu pengajian sore, ramai orang mengaji. Membangun masjid sudah selesai. Dari mulai ujung atas sampai ke lantai, hampir tak ada kekurangan walau sedikit pun. Apalah kalau mau dicari-cari kekurangan, tak ada. Mimbarnya cantik, lengkap dengan ukirannya. Ke atas nampak langsung langit ketujuh, Asmaul Husna lengkap semua. 2 lantai tak ada halangan. Kadang ada masjid lantai kedua tertutup semua, padahal disyaratkan mesti ada berlobang supaya bercampur antara makmum dengan imam. Ini lengkap semuanya. Kaligrafi lampu, walaupun agak kurang dingin aja lah. Itu pun bukan karena salah masjid, tapi karena memang ini sudah over capacity. Ini memang udah di luar. Ini kalau dilihat PBB ini kena sanksi WHO ini. World Health Organization, organisasi kesehatan dunia. Tapi insya Allah sehat dan sakit semuanya dari Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sehat semuanya insya Allah. Amin. Yang sakit jangan takut mati syahid. Pucat. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, pembangunan fisik sudah selesai, tapi ada yang kedua. Apa itu? Membangun yang mengisi masjid. Nabi SAW tidak hanya membangun masjid, Masjid Nabawi, dari mulai mimbar sampai ke dinding rumah Nabi. Jadi kalau kita menghadap ke arah kiblat, mimbar sebelah kanan, rumah Nabi sebelah kiri. Ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dengan mimbarku raudhatun min riyadil jannah, taman surga. Panjangnya 22 meter. Dari dinding rumah kamar Nabi sampai ke mimbar Nabi 22 meter. Ke belakang 15 meter. Tapi di situ pembangunan mental, spiritual, revolusi akhlak dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengajar sahabat, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Omar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As. Disitulah dididik. Maka insya Allah Masjid Ar-Rahmah tidak hanya bangunan fisiknya cantik, tidak hanya lampunya yang besar, tidak hanya kaligrafinya yang mantap, tapi di Masjid Ar-Rahmah juga dididik orang-orang yang memakmurkan masjid. Makanya insya Allah akan ada komunitas-komunitas. Ada komunitas pemuda hijrah yang suka motor, komunitas bikers subuhan. Tapi di Palembang berubah, bikers maghriban. Ada pula yang betato-betato tobat, komunitas petato tobat. Kau di mana tato? Nampak aku tak ada. Nih main di Rahang. Ada komunitas hijabers, ibu-ibu. Mereka ini kajiannya. Lalu kemudian komunitas-komunitas ini penting, karena kadang orang anak muda tak mau ikut ngaji sama orang tua. Anak muda, kau sudah taubat kan? Iya. Sudah hijrah kan? Iya. Kenapa tak ada pengajian di Masjid Ar-Rahmah? Malas saya Pak Ustaz, gabung sama orang tua, ceritanya sekaratul maut terus. Ini muatkan ada kajian anak muda khusus. Undang Ustadz Ali. Ustadz Ali ini, Kemas Ali ini memang dia khusus anak-anak muda aja. Kalau orang-orang tua ikut dia bahaya, bawaannya jadi muda lagi. Banyak ibu-ibu marah nanti.
Nah ini oleh sebab itu ini anak muda ini mesti dikelola dengan baik. Gimana anak-anak muda? Siap buat komunitas-komunitas? Mantap. Tinggal Ustadz Ali lagi. Langsung daftar ke nomor berikut ini. Ustadz Ali ini Ustadznya anak muda ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sore ibu-ibu wirid Yasin, malam pengajian bapak-bapak, anak muda, subuh dan maghrib. Karena memang nanti kita masuk surga itu berkomunitas-komunitas. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka akan dibawa masuk ke dalam surga zumara, berkomunitas-komunitas. Malaikat Ridwan memanggil komunitas bikers maghriban masuk. Pas di pintu tak kasih masuk. Kecuali kau. Kenapa? Maghrib aja sembahyang. Namanya aja maghriban. Subuh, zuhur, asar, isya tetap. Ini semua hanyalah kelompok komunitas nama, tapi yang dicari tetap semuanya lillahi ta'ala. Ilahi anta maksudi, engkau yang kumaksud, waridhaka matlubi, ridhamu yang kucari. Jangan tinggi-tinggi ngajinya dulu. Jangan kaji ke langit ketujuh dulu. Kaji dulu perbaikan baca Quran. Huruf makharijul huruf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aj'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah. Yang mana Ustaz baca? Itulah dia. Apakah kamu samakan antara orang yang memberi minum untuk jamaah haji dan orang yang memakmurkan Masjidil Haram? Seperti orang yang hanya beriman kepada Allah dan hari akhirat dan berjihad di jalan Allah. La yastawuna indallah, tak sama di sisi Allah. Itu bacaannya. Jadi anak-anak nanti setiap ini baca. Ketika datang kawannya dari Medan Sumatera Utara, datang dari Jakarta, aku mau sholat di masjid yang kemarin Ustadz Somad ceramah itu ada tanda tangannya, datang deh kemari. Ditanyanya kawan, kau udah lama tinggal sini? Aku memang tinggal sini. Apa bacaan ini? Ayolah kita pulang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari dasar dulu perbaiki bacaan Quran supaya bisa jadi imam. Kalau ayah kita meninggal, kita yang akan maju ke depan. Mana ahli warisnya? Ini bapaknya meninggal dunia. Semua menunjuk kepada anak. Mana anaknya? Ini, kata orang. Terpaksalah dia maju. Kakinya sudah ditolakkan orang. Maju ke depan. Saking kan groginya, ruku dia. Allahu Akbar. Ruku lalu sujud pula lagi. Selesai sholat ditanya sama kawan-kawan, kenapa kau ruku dan sujud? Sholat jenazah mana ada ruku sujudnya? Banyak kali dosa bapakku. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi membangun masjid ini buktinya kalau ada orang mengatakan membangun masjid susah, membangun masjid payah, datanglah kalian ke Palembang, datanglah kalian ke Masjid Ar-Rahmah, modal 165 juta, 3,5 miliar siap. Saya tak tanya apakah ada utang cash atau tidak, takut saya. Tapi yang bisikan-bisikan tak ada. Di beberapa masjid pernah saya ceramah, karpetnya tebal sekali. Waktu saya berdiri di atas karpet, hilang jari-jari saya. Tenggelam semua. Hebat masjid ini, kata saya. Tak lama sudah itu datang kertas, saya baca, tolong umumkan Pak Ustadz, karpet masih hutang. Tapi masjid kita Masya Allah Tabarakallah, membangun masjid kata orang susah, buktinya bisa tegak dalam waktu 1 tahun, tegak berdiri. Tapi mesti ada keseimbangan. Ada hardware, ada software. Hardware, tiang hardware, dinding hardware, atap hardware, kubah hardware. Software, imamnya, Bilalnya. Dalam rangka Maulid Nabi, lomba azan antar remaja sekeliling Masjid Ar-Rahmah. Setuju atau tak setuju? Setuju. Mereka yang azan nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak lulus. Terjepit suaranya.
Ayyala salat. Juara satu. Wah, jadi anak-anak muda ini dilatih mereka muazzin, lomba khotib, naiklah mereka ke atas khutbah Jumat. Saking kan groginya, penutupannya pun pakai assalamualaikum. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai khutbah ditanya sama kawan, kenapa pula khutbah Jumat kau tutup pakai assalamualaikum? Lumayan aku bisa, kau tak bisa sama sekali. Jadi ini mesti ada kaderisasi. Jangan sampai bangunan masjid mantap, imam yang tahun 70 dulu, itu juga lagi imam. Imam itu kita muliakan, kita hormati, kita tidak ragu sedikit pun. Tapi kader anak-anak muda ini mesti tampil ke depan. Betul? Inilah dia anak-anak muda yang ada di hadapan saya. Ini hebat-hebat semua nih, jadi imam, jadi muazzin, jadi khotib. Nanti kalau kau sudah dewasa, kau bisa jadi polisi, kau jadi tentara, kau jadi dokter spesialis, jadi apapun engkau adalah anak muda yang dibesarkan di masjid. Tamat remaja Masjid Ar-Rahmah, selesai dia SMA, masuk dia tentara, masuk dia polisi. Begitu dia lulus, pulang dia ditempatkan di tempat kerja, di pulau terasing, di kota terpencil, muslim minoritas, banyak surau yang mati, masjid ditinggalkan. Dia yang datang ke sana, dia yang mencari masjid, surau, langgar dan musola, dia yang menghidupkannya, dia sendiri yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terkejut semua orang kampung. Siapa yang azan? Ditengok mereka, Babinsa. Wah, ramai semuanya. Kenapa? Mumpung pistol masih ada, pakailah. Kalau Ustaz Somad azan cuma tangannya, aneh pasang, pakai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakailah kekuasaan itu, pakailah jabatan itu. Nanti kalau udah pensiun, kau tinggal berzikir aja. Astagfirullah, Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Kalau ditanya orang, Pak, Bapak nggak berbuat apa-apa. Udah bodoh, kau aja yang kebelambat datang ke masjid nih. Kami beramal nih waktu masih muda. Yang sudah tua tak usah diceramahi lagi. Memanglah sudah di masjid. Kalau sudah tua pun tak ke masjid juga, dibakar aja lah jenazahnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini poin penting. Syukur-syukur ada lagi tanah kosong atau ada rumah yang bisa dibebaskan. Dibuatlah di sana TK Quran. Setuju? TK Quran, tamat TK Quran, hafal juz amma, juz 30, sehingga sebelum masuk SD dia sudah hafal ayat-ayat pendek. Tujuannya untuk apa? Masuk SD umur 7 tahun. Kata Nabi, muru auladakum bis sholat, suruh anakmu sholat. Sholatnya umur berapa? Umur 7 tahun. Kalau sholat umur 7 tahun, berarti menghafal ayatnya umur 5, umur 6. Masukkan anak Anda ke TK Al-Quran Masjid Ar-Rahmah, tamat TK, hafal juz 30. Setuju tak setuju? Tak setuju pun tak apa-apa, saya teruskan ceramah nih. Andai pulang semua jamaah nih, saya ceramah sama kamera aja biasa. Selalu saya ceramah berdua aja sama kamera. Hai guys, Allah Akbar. Ini penting. Jangan anak-anak TK ini hanya diajar menari. Anak TK diajar balet. Saya kalau udah menengok anak TK dipakaikan rok pendek, pakai kutek, pakai lipstik, mau jadi apalah anak ini. Ini anak-anak kecil ini kok bisa begini? Yang nakal ini orang tuanya atau anaknya? Orang tuanya.
Anak itu tak tahu dia kertas kosong, dipasangkan lipstik, senyum dia, dicat rambutnya 3 warna, ketawa dia, dipasangkan rok pendek. Kalaulah masih kecil aja roknya udah pendek, nanti gadis tak bercelana dia semua sekali. Maka dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Maka dari TK itu dibiasakan dia pakai rok panjang, pakai baju kurung, pakai hijab, menutup wajah. Tengoklah bagaimana orang di Palembang semua pakai cadar. Entah cadar, entah masker lah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi anak-anak TK ini tidak lagi menari-nari, tidak lagi menyanyi-nyanyi. Topi saya bulat, bulat topi saya. Kalau tidak bulat, bukan omak saya. Tapi yang dinyanyikannya apa? Ar-Rahman. Yang dinyanyikannya apa? Amma yatasaalun. Yang dinyanyikannya apa? Idza samaa'un fatarat. Yang dinyanyikannya apa? La uqsimu bihadzal balad. Bapak pun pulang kerja, datang dia lucu-lucu, datang dia ketawa-ketawa. Sini nak, sini nak, sini nak. Ulang hafalannya ya, ulang hafalannya. Baca amma yatasaalun. Tapi waktu bapak ngetes amma yatasaalun tuh, Quran bapak sudah siap di tangan. Supaya kalau dia berhenti bisa disambung. Sana kalau tidak nampak betul bodoh kita. Kalau kebetulan handphonenya tak ada Quran digital, mati sudah. Anak tuh macet-macet. Shadaqallahul azim. Tapi ya masih hafal lagi. Maghrib dah dekat dah. Habis maghrib ke Isya, masjid jangan sampai kosong. Ada pengajian, alhamdulillah. Kalau pengajiannya setelah Isya, dari maghrib ke Isya, maghrib mengaji. Berikut ini pemencetan tombol maghrib mengaji oleh bupati, gubernur, kepala daerah, wali kota, anggota dewan. Pemencetan tombol maghrib mengaji. Bel rusak. Difotolah semua, update status jamaah, launching maghrib mengaji. Alhamdulillah. Besok kosong. Tidak ada. Kita tidak perlu launching, kita perlunya action. Betul? Maka maghrib mengaji. Dari maghrib ke Isya, anak-anak mengaji. Kalau selama ini maghrib mengaji cuma di rumah, seorang bapak membacakan Quran untuk anaknya, panggilnya anak, sini baca amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Yang SD, SMP, sini baca Ar-Rahman. Ar-Rahman allamal Quran. Yang masih TK, sini apa dah? Iqra apa? Baca batata. Istrinya, sini kau baca apa? Yasin bang. Apa kau ni dari dulu belum nikah nih Yasin, sekarang anak udah 3 Yasin juga. Persiapan untuk abang. Atau nanti abang sakratul maut, biar cepat golnya bang gitu. Saudara yang dimuliakan Allah, bersyukurlah kalian yang senyum-senyum nih. Bini kalian masih pandai mengaji. Daripada dia tak pandai mengaji, pas kalian mau sakratul maut, dibisiknya ke telinga, what can I do? Maaf, saya baru ingat nih dalam masjid. Kok di tanah lapang sampai selesai saya nyanyikan. Begitu kalian bisikkan what can I do, langsung dibalasnya, I want to break free gitu. Orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersama dalam Al-Quran, makharijul hurufnya, bagaimana tulisannya sudah cantik, bacaan suaranya. Maka ini harus dibangun, dibina yang memakmurkan masjid. Syukur-syukur bertambah bangunannya, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA
Ucapkan telur ayamnya tak najis, tapi kulit telur ayam itu keluar dari tempat tai ayam. Pernah kalian tengok lubangnya dua, satu tempat tai ayam, satu tempat telur ayam? Enggak, jalurnya cuman jalur busway itu aja satu. Kulit telur ayam itu keluar dari lubang tai ayam. Tak bisa Ustaz pakai bahasa yang lebih lembut, apa lagi? Mana ada yang lain? Maka dia najis, dicuci dulu. Setelah dicuci baru diceplok. Ini enggak, asal ceplok, najis, kotor. Maka dia berubah menjadi mutanajis. Setiap yang mencicipi, gimana kau rasa? Yummy, enak. Apa sih resepnya? Mau kau kasih tahu? Iya, lubang tai ayam. Maka makanannya mesti halal. Kenapa makanannya halal? Karena telur ayamnya dicuci, waktu mengaduknya pakai sholawat. Kenapa begitu? Karena dinasehati oleh Ustadz Mas Puro. Apa nama tempat jualannya? Olala. Yolala. Yolala itu artinya yolahlah, yo yang sebenar-benarnya, yolahlanian. Paham? Itulah yang menyelamatkan kita. Atib mat'amat. Kenapa orang berdoa mengangkat tangan ke langit tapi doanya tak dikabulkan Allah? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Karena penyaringnya pakai tulang babi. Kalau mau dipakai tempurung kelapa mahal. Masrabuhu haram, malbasuhu haram, pakaiannya dibeli dengan uang haram atau memang terbuat dari benda haram. Wa ghudhiya bil haram, disuapkan makanan haram. Maka insya Allah minumannya halal. Dari mana minuman halal nih? Oke. Ustadz, berapa Ustadz dapat duit endorse nih? Saya sampai sekarang tak ada mengambil duit endorse nih. Karena niat saya membangkitkan ekonomi makanya kalau datang jamaah jumpa saya bawa keripik 2 bungkus. Ustadz katanya, ku tahu yang kau mau. Mari keripik kau tuh sini. Foto sini. Belilah keripik ini hanya agen tunggal nomor berikut ini. Sebelum pendaftaran ditutup. Pakai pendaftaran pula Pak Ustadz. Adalah satu bupati kepala daerah, Ustadz Abdul Somad. Ya Pak Bupati, di kampung saya banyak janda-janda katanya. Mau pucat saya. Saya sangka mau nawari ke saya. Terus Pak Bupati, kerja mereka membuat batik. Terus batik ini sekarang tak laku Pak Ustadz. Akhirnya mereka tak bisa membayar sekolah anak. Terus maksud Pak Bupati gimana? Mau tak Ustadz Somad pakai batik ini nanti kami foto? Mau, saya bilang. Saya pakai batik, fotolah, senyumlah saya. Kenapa tak kalian ambil? Setelah itu dicetaknya lah baleho besar sekali. Datang saya ke kota itu, saya lihat dicetak baleho besar, nampak saya foto saya. Wah, ganteng juga di baleho itu. Sebulan sesudah itu diteleponnya saya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Pak. Semua batik-batik yang dijahit janda-janda tua di kampung itu sekarang habis Pak Ustaz. Sampai tak sanggup mereka memenuhi permintaan, minta di mana-mana. Alhamdulillah Pak Bupati, alhamdulillah saya bilang. Tapi mohon maaf Pak Ustaz, kami tak bisa ngirim royalti. Tak apa-apa Pak, saya bilang. Meleleh air mata saya saking harunya saya. Harunya saya tak dikirimnya duit. Kita niat kita membangkitkan ekonomi umat. Makanya kalau kalian lihatlah Instagram saya itu isinya jadwal ceramah sama endorse keripik, endorse kerupuk, endorse empek-empek, endorse air minum, endorse apa, endorse batik. Sampai orang heran, ini pasti yang update bukan Ustaz Abdul Somad, aku lah yang mengupdate tuh. Tujuannya untuk membangkitkan ekonomi umat.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, idza qudiyatis shalah, kalau kau sudah selesai melaksanakan salat, fantasiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Makanya keluar dari masjid apa doanya? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Keluar dari masjid, kasih aku rezeki ya Allah. Keluar dari masjid, kasih aku rezeki ya Allah. Keluar dari belakang, kasih aku rezeki. Kenapa keluar dari masjid minta rezeki? Karena keluar dari masjid orang akan berusaha jual empek, jual air minum, jual pakaian, jual batik, jual keripik, jual kerupuk. Kalau kekayaan negara hanya dikuasai oleh 10 orang ini tumbang negara. Tapi kalau kekayaan negara dikuasai orang banyak, unit usaha kecil, rakyatnya mapan secara ekonomi, maka negara kesatuan Republik Indonesia akan menjadi negara yang kuat di seluruh dunia. Betul? Bangkitkan ekonomi. Yang muda-muda juga bangkit menjadi entrepreneur. Kau kuliah di mana? Fakultas Peternakan. Pernah kau beternak? Pernah Pak Ustadz. Mana ternaknya? Nih, beternak kambing di dalam kertas. Presentasi teori, bukan main lagi. Kambing menurut etimologi, kambing menurut terminologi, sejarah kambing dari sejak Nabi Adam sampai Adam Smith. Tahu dia semua. Tapi mesti tanya, pernah kau ternak kambing? Tidak. Ini ilmu bukan teori, tapi praktek. Kau dari mana? Saya dari Fakultas Pertanian Pak Ustaz. Pernah kau nanam semangka? Belum. Teorinya gimana? Kalau ini ditanam, akan disiram, akan dipupuk, akan begini, sebesar bola basket. Coba kau praktekkan. Begitu ditanam, sebesar kutil. Ini adalah ilmu-ilmu praktek. Negeri kita luar biasa. Di sungai kita bisa buat karamba, kolam ikan, budidaya ikan, ternak kambing, subur, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Betul? Apalagi Palembang, semua diolah, semua bisa dimanfaatkan. Kerupuk ikan belida, macam-macam, semua bisa dimakan. Kapal selam dikunyah. Ini kalau tidak kita manfaatkan, maka kita akan menjadi ayam mati di lumbung padi. Kenapa bisa ayam mati di lumbung padi? Makanan ada, dia tidak mau memakai paruhnya untuk mencotok ini. Oleh sebab itu maulid Nabi bukan sekedar membaca simtul durar, maulid Nabi bukan sekedar sholawat, maulid Nabi adalah membangun masjid, sudah, membangun orang yang mengisi masjid, sudah, membangun ekonomi umat. Kada al-faqru ayakuna kufran, hampir saja orang yang fakir itu menjadi kafir. Kenapa dia bisa kafir? Karena dia fakir, kafir. Tipis, setipis kulit bawang. Jamaah Masjid Ar-Rahmah ini semuanya tak ada yang fakir, kaya-kaya semua. Dari mana Ustaz tahu orang Masjid Rahmah ini bisa kaya-kaya semua? Tuh, gendang, biasanya gendang kecil itu sampai sebesar itu gendang. Al-Beduku. Gendang besar. Itu menunjukkan kaya, hebat, lukisan, ukiran, cantik. Oh, lampu sampai berapa lantai lampu? 1, 2, 3, 4, 5 lantai. Inilah yang paling mahal kata Ustaz Sallallahu. Saudaraku, tapi bangga kita. Insya Allah siapapun yang datang ke Palembang mau melihat di mana Ustaz Somad ceramah dulu. Di antara tempat Ustaz ceramah adalah Masjid Ar-Rahmah. Anak cucu keturunan saya 20-30 tahun akan datang. Mari kita datang lewat ke Palembang, tempat datuk kami dulu pernah ceramah. Ditelusurinya, di mana saja datuk kami dulu pernah ceramah. Diingatnya jadwalnya, ditontonnya di YouTube, dilihatnya di TV. Di antara tempat ceramah datuk kami dulu adalah di Masjid Ar-Rahmah. Datang mereka kemari, tegak dia di sini, sholat tahiyatul masjid dia, mengalirlah pahalanya kepada orang yang berwakaf, berzakat, berinfak dan bersedekah. Orang mati itu pun kalau ditanya, hei orang mati, mau kau hidup? Kata orang mati, aku mau hidup sedetik, semenit pun jadilah. Kalau kau hidup kau mau apa? Hai jenazah, mayat, kalau hidup kau mau apa? Kata orang mati itu menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib. Kasih aku hidup sebentar saja. Kalau aku kasih kau hidup sebentar, kau mau apa?
fa-as-saddaqa, aku mau bersedekah, wa aku minas shalihin, aku mau menjadi soleh, bukan solhas. Aku mau menjadi orang yang soleh. Makanya ibu bapak selalu berdoa, Rabbana hablana minas, ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, atfatayyaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, salamun alaik, keselamatan untukmu ya Rasulullah, ya rafi'a sya'ni wa daraji, ya rafi'a sya'ni, engkaulah yang mengangkat keadaan kami, atfatayyaji ratal alami, bersikap lemburlah, bersikap sayanglah, bersikap kasihlah, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami, wahai orang yang punya sifat judi wal karam, orang yang dermawan, bersikap lembut, bersikap baiklah. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, jangan kau iringi sedekahmu itu dengan kata-kata yang menyakiti hati. Cantik masjid Al-Rahmah itu ya, iyalah, kan aku yang ngasih semen itu kemarin. Kau kemarin kan cuma duit 2.000 itu aja kan. Paling-paling kau masuk surga dekat WC. Sakit kali hatiku nengok dia Pak Ustaz. Maka setiap jumpa di masjid, ku usahakan jauh-jauh dari dia. Kalau dia di situ, aku pindah ke sana. Kalau di sana aku. Memang lidah dia itu Pak Ustaz, macam kukuran kelapa Pak Ustaz. Tahu Bapak Ibu kukuran kelapa? Ukuran kelapa itu dia berputar terus, tak mau tahu dia isi kelapa itu sudah habis. Batoknya pun dia gas juga. Jangan sampai kita mati orang bersyukur. Itu bapak yang sombong kemarin itu mati, alhamdulillah. Gara-gara dia lah aku tak mau ke masjid. Setiap ke masjid itu singgung pangkal jantungku saking sakit hatiku. Tapi kita adalah ya uhailal judi wal karam, orang-orang yang punya kedermawanan dan orang-orang yang punya kebaikan. Yang selama ini pelit, bin bakhil, bin kedekut, bin al-geta wal basah. Al-geta wal basah. Al-geta wal basah. Mudah-mudahan semuanya berubah hatinya menjadi orang yang dermawan insyaallah. Amin. Memang betul doa Ustadz waktu malam maulid itu, waktu peresmian masjid itu, kawan kami itu memang mazhab dia mazhab al-geta wal basa memang Ustadz. Tapi sejak dengar ceramah Ustadz, selama ini ku intip-intip itu Pak Ustadz, asal pura-pura aku tidur dengar khutbah, aku tengok 2.000. Tapi sejak dengan ceramah Ustadz berubah Pak Ustadz. Berapa? 2.500. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inti dari pengajian bukan ramainya, inti dari pengajian bukan suaranya, inti dari pengajian ada berubah Pak Ustadz. Tetangga saya dulu menceritakan aib orang, caci maki. Setelah dengar pengajian Ustadz berhenti Pak Ustadz. Berubah dia, stroke Pak Ustadz. Mudah-mudahan yang sakit-sakit sehat, yang pelit-pelit jadi baik, yang belum punya anak dikasih anak yang soleh solehah, dijadikan anaknya para penghafal Quran, memakmurkan masjid, menjadi orang yang memimpin sholat berjamaah tarawih 30 malam dengan khataman Al-Quran. Kalau ada di antara bapak ibu punya anak 3 orang, yang satu kaya, mau? Yang satu pejabat, mau? Yang satu IQ-nya paling tinggi, IP-nya 4 paling cerdas, mau? Tapi 4-empatnya sakau, tak mau. Makanya doa kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang digendong malam ini kepanasan menangis.